Sekarang ini di kota namanya Tujiangyan. Kita mau lihat sistem irigasi yang sudah berada 2000 tahun lamanya. Bapak Ibu, ini sekarang ini kita akan jelasin sedikit tentang sistem irigasi di kota ini namanya Tujiangyan yang dibangun 256 tahun sebelum Masehi oleh gubernur dari provinsi Sichuan ini namanya Li Ping. Sebelum dia udah banyak yang mencoba untuk mengatasi banjir di Chengdu, tapi nggak berhasil sampai dia yang akhirnya berhasil memecahkan masalah banjir di Chengdu ini. Bapak Ibu, jadi sekarang adalah Tujiangyan ini masuk dalam objek wisata yang dilindungi oleh UNESCO kan ya. Ini adalah sebenarnya contoh untuk mereka bagaimana waktu itu untuk menahan air zaman dulunya. Kalau misalnya untuk menahan banjir, cara mereka nyusun batu tuh seperti ini gitu. Nah ini adalah dipakai bahannya kan bambu, karena bambu yang banyak dari provinsi Sichuan ini, batunya batu kali di sini. Dan ini yang uniknya adalah mereka bisa dipanjangin maksudnya. Maksudnya kalau mereka mau tambahin bisa tambahin langsung rajutannya gitu, nggak usah dibongkar lagi gitu. Ya itulah kegunaannya sih. Namanya dalam bahasa Mandarin namanya culong. Cu itu kayak sangkar. Menandakan bahwa sebenarnya orang Cina ini udah tahu bahwa konsep segitiga itu kalau dipakai itu adalah maksudnya dipakai untuk nahan air tuh paling kuat bentuknya. Sampai sekarang masih dipakai kan kalau misalkan di dekat pantai buat pemecah batu dan sebagainya. Segitiga ini dia nggak gampang ke bawah arus sama air, dia kuat ini. Soalnya kan dia bisa belang. Jadi ini adalah ya 4 bus ini benar-benar ada di aliran sungai mereka. Jadi mereka setiap musim, setiap tahun mereka akan bersihin pasirnya. Pasirnya mereka bersihin sampai gimana? Sampai bersih ini kelihatan. Jadi mereka bukan cuma asal kerok pasirnya, tapi benar-benar ini kan taruh di dasar sungai kan? Ini kayak pembatasnya itu. Iya, jadi baru tahu bahwa oh sungai ini dasarnya ini loh. Jadi kalau mau dikerok sampai besi ini gitu. Oke, Bapak Ibu ya kita akan jalan-jalan. Nanti kita lewatin jembatan kecil, hati-hati aja. Ya banyak orang juga maksudnya. Dia jembatan ini jembatan gantung. Yuk jalan sebelah sini. Tadi ini yang saya bilang dia buat nahan pasirnya Pak. Pakai arus, dia arus air itu langsung berubah. Jadi sebenarnya ini adalah yang saya bilang sungai dalam. Alir ini aja yang masuk ke Chengdu sebenarnya. Berarti itu mulut ikan? Bukan mulut ikan. Ini yang tutup botol. Nah, maksudnya ini adalah untuk botol itu. Botol. Ini yang apa yang buat pasir? Nah, pasir. Nah, sekarang dulu biasanya kalau ini nggak ada air. Sekarang udah ada air berarti maksudnya adalah udah mulai musim hujan. Sini kalau terlalu banyak air sini pun akan masuk ke sungai luar juga situ. Jadi air yang ke Chengdu ke kontrol. Coba tidak.
sih buat di Jakarta. Ya, ada karo. Pasrahin Pak Anies. Iya Pak Ibu bisa dilihat ya, itu yang air, yang apa namanya arus air di situ, yang apa mulut botol ada arus itu kan, itu adalah mereka ini apa tebingnya dipapas Pak, mapas tebing itu. Sebelumnya itu nempel sama ini Pak. Bisa. Jadi dulu pas lagi dibangun 2000 tahun yang lalu tebingnya dipapas Pak, makanya bisa muncul. 污水在什么地方呢？ Jadi Bapak Ibu bagaimana caranya zaman dulu mereka untuk papas apa namanya tebing ya, mereka pakai cara adalah mereka bakar dulu ini tebingnya. Pas dibakar itu apa namanya panas kan ya, dia siram pakai air dari pegunungan dingin. Setelah itu dia tanahnya akan menjadi agak kering, maksudnya agak apa garing. Setelah itu baru di apa namanya dipapas, diketok lebih gampang untuk hancurnya. Kalau enggak susah sekali, zaman dulu belum ada alat berat mereka. Ini mereka buka mulut botol ini 8 tahun dengan bantuan rakyat-rakyat sekitar sini untuk buka jalan ini. Lebarnya 40 meter, dalamnya 20 meter. 20 meter. Jadi ini adalah utamanya yang bisa menjaga air yang masuk ke Cengtu itu tidak menyebabkan banjir. Oke Bapak Ibu ya, ini sebenarnya kalau kita nggak tahu ini adalah saluran irigasi gitu, jadi pengaturan air gitu ya. Nggak kelihatan sebenarnya, kayak biasa aja. Tapi ini dibangun dengan perhitungan yang matang gitu untuk mengalirkan airnya. Jadi Bapak Ibu saya lihat ya, sebenarnya apa fungsinya? Tempat ini begitu masuk ke situ kan airnya kecil kan? Dia tuh nggak sanggup ngambil semua air dari sini, yang menyebabkan airnya belok gitu. Jadi airnya itu ada sebagian yang nahan air. Jadi airnya sini tidak gitu Pak. Nangkap ya? Makanya ada kesannya kayak ini arusnya kebalik Pak. Itulah fungsi dari ini. Ya walaupun dia sebenarnya ya karena kan air itu kecil, dia nggak sanggup menerima semua banyak itu air, dia balikin lagi. Jadi sebagian air akan air di situ. Satu lagi adalah sebenarnya di sini ada kayak ke bawah turun nih ke bawah nih. Ada kayak maksudnya ini, ya itu tingginya itu 2,5 meter. Harus dijaga 2,5 meter. Kalau nggak kelihatan. Kalau lebih tinggi air yang masuk ke Cengtu terlalu banyak banjir Cengtu. Kalau kekurangan air Cengtu juga kurang, mereka nggak ada air. Berarti harus bisa mengimbangi. Otaknya kok bisa sampai ke situ ya, sampai ngatur kalau pas nggak ada air bagaimana, pas ada air harus bagaimana supaya dua-duanya kepake gitu ya. Oke, kita naik mobil. Oh, bukan jalan kaki. Jalan jauh. Ya, jalan. Pujiangyan, tempat ini adalah bisa dibilang kan seperti bendungan. Jadi di dunia ini bendungan satu-satunya yang bukan pakai bendungan, tau kan? Bendung air pakai teknologi ya ini. Dia pakai apa namanya struktur alam mereka untuk mengalirkan arus air. Jadi mereka dia pilih tempat ini buat dibangun bendungan ini juga bukan tanpa alasan. Dia memang tahu bahwa ini adalah sebenarnya belokan alami. Ya sebagian itu belokan alami. Jadi 60% air tuh akan lari ke sini prinsipnya. Kenapa kadang-kadang di kota itu bisa banjir Pak? Karena sungai itu kedalamannya makin lama makin kurang. Pendangkalan utamanya kenapa ada pasir. Jadi di sini dia tuh sebenarnya udah 2 kali saring pasir. Yang pertama ini di sini pasir ini yang masuk ke sana udah 20% doang, 80% sih. Di sana ada lagi tadi kan belokan lagi 2 lagi buat ituin pasir lagi. Jadi yang masuk ke kota itu dari 20% tinggal 20%-nya lagi.
Jadi sedikit sekali pasir yang masuk ke dalam kota. Itu menyebabkan sungai di dalam kota tuh nggak gampang kedangkalan itu. Itu yang prinsip yang sampai sekarang dia pakai. Sini nggak ada sampah masuk. Di sini nggak ada sampah. Nggak ada kasur, nggak ada kursi, nggak Nggak ada botol yang melayang-layang. Karena kenapa? Sebenarnya utamanya ini air yang kita lihat di sini. Ini adalah air dari Cicaiku kemarin. Jadi di situ juga nggak banyak orang tinggal. Jadi airnya pun bersih, cuma banyak pasir. Itu aja. Jadi adalah penjelasan singkat lah ya tentang bagaimana cara kerjanya. Kalau lebih dalam lagi mesti pakarnya yang menjelaskan. Cuman kurang lebih tahu lah ya bagaimana cara mereka itu untuk mengendalikan banjir di Kota Cengtu. Jadi makanya si Liping ini, orang ini kan sebelum dia banyak yang mencoba untuk mengatur aliran air dengan cara pakai bendungan, maksudnya dia tahan airnya gitu kan. Itu nggak berhasil karena ya kurang efektif. Ya ini makanya si Liping ini dia nggak pakai bendungan, dia pakai alam. Bagaimana caranya pasirnya itu utamanya dia aliran supaya nggak masuk ke dalam kota. Jadi maksudnya dia selama 2000 tahun udah berhasil menyelamatkan orang Cengtu gitu kan dari kebanjiran. Dan juga karena ada ini kan orang jadi mau tanam apa juga lebih gampang, jadi semua subur. Jadi ini profesi pun kaya. Jadi orang Dia Cengtu termasuk orang yang berjasa banget iya, ya. mereka sebut ya orang besar lah sebetulnya. Jadi orang Cengtu semua sangat suka tempat ini karena ya berhasil. Apa mau alami dari kita. Ah, iya betul. Itu baik. Yang teman. Yang Jaang. Hanya oke-nya. Kowe kan gak tau aku karo wong liya biar bisa ngepek bojoku kan piye. Halo, selamat malam. Ini sudah jam 7. Jam 7 kita masih terang banget ya. Kita malam ini mau makan malam ya. Kita habis dari enggak, itu toh tadi sungai bendungan. Oh, irigasi. Nah, irigasi ya. Kita sekarang jalan kaki menuju restoran mau makan malam ya. Ini jam 7 nih rasanya masih terang banget nih. Ya kayak jam 6 di sana di Indonesia ya. Itu teman-teman pada jalan semua. Lari-lari. Halo teman-teman semua. Halo Ci, halo Ina. Pani, Wawan. Ayo mau makan, ayo. Cisin, Siva. Halo, mau makan. Ya. Halo Ci. Kita mau makan ya, kita makan hotpot ya, hotpotnya kasih nih. Nanti rasanya gimana dicoba ya. Yuk kita lihat ke sana. Halo. Halo, malam semua. Lagi makan apa ini? Saya mau masak. Oh ya, hotpot. Ya, oke, selamat makan ya. Halo semua. Lagi apa ini? Mau makan? Makan apa? Makan apa ini? Hotpot. Kasih nih ya, semoga enak ya. Halo Nak. Halo Ina, halo Kobu, Wawan, Mel, Kosya, makan. Semua dicemplungin. Lah kok sing pedes dadi jangan campur. Ada semua loh. Nyemplung kabeh.
Lah kok bos sing masak kok. Nyemplung kabeh nang pinggir. Selamat makan ya. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau bermodal dikit yang ingin aku beri padamu. Doa setulus hati, semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua